Ulama seperti apakah yang dikatakan pewaris para nabi? Sedangkan di zaman sekarang ada ulama yang menyesatkan umat seperti berbuat bid'ah. Yang diwariskan oleh nabi itu apa sih? Ya, ilmu. Para nabi, para rasul tidak mewariskan dinar dirham. Bahkan dipertegas lagi, jangankan kita semua, jangankan sahabat, Fatimah saja nggak boleh. Fatimah saja, putri Nabi, nggak boleh mewarisi emas perak Nabi, ya, karena harta para Nabi tidak boleh diwariskan. Semua untuk kemaslahatan kaum muslimin. Yang diwariskan apa? Ilmu. Itulah yang betul-betul ulama. Ya. Nabi mengajarkan awali sholat dengan takbiratul ihram. Ini ada yang mengaku ulama mengawali sholat dengan usolli. Kira-kira pewaris Nabi apa bukan? Tentu bukan. Mewarisi ilmu siapa? Gitu. Nabi mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa seluruh nama-nama Allah adalah sifatnya. Sedangkan Nabi mengajarkan minimal nama Allah itu, nama Allah banyak, bisa ratusan, bisa ribuan. Yang diajarkan kepada beliau berapa? 99. Nama-nama Allah otomatis sifatnya. Berarti sifat Allah ada berapa minimal? 99. Sesuai dengan namanya. Dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Itu nama-nama Allah sekaligus sifatnya. Tiba-tiba ada yang mengaku ulama mengatakan sifat Allah ada 20. Kira-kira mewarisi ilmu siapa itu? Ulama apa bukan itu? Ya. Kata Nabi 99, kata dia 20. Gimana coba? Ya. Rasul dan para sahabat Qiyamul 11. Ya. Ini ditambah-tambah. Mewarisi ilmu siapa? Gitu. Maka ada istilah ulama akhirat, ulama dunia. Ya, di mata dunia, di mata orang awam dia ulama. Di mata Allah tidak. Justru merusak Islam, merusak agama karena menambah-nambah apa yang tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Ya. Bagaimana doa bersama setelah taklim diaminkan oleh jamaah? Tidak ada seperti ini. Seperti tadi ya, kita ikutin Nabi. Nabi mengakhiri taklim, ceramah, pelajaran dengan doa kifaratul majlis. Ya, dibaca masing-masing. Ya. Salat zuhur 4 rakaat, apakah dua-dua atau langsung 4? Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Ya. Adakah rukhsah untuk ibu hamil dan menyusui saat puasa bulan Ramadan? Ada. Bahkan ada riwayat para sahabat menyuruh istri mereka, anak-anak perempuan mereka yang sedang hamil menyusui untuk tidak usah berpuasa. Ya. Dan itu lebih disukai. Hamil, menyusui, sakit, safar, ini rukhsah ya. Cuman untuk safar ada pilihan. Karena pernah Rasul dan para sahabat safar, ada yang puasa, ada yang tidak. Yang puasa tidak mencela yang tidak puasa, yang tidak puasa tidak mencela yang puasa. Artinya ada pilihan. Beda dengan sholat qashar. Kalau kita ke Surabaya, ke Makassar, safar, kok sholat 4 rakaat, maka tercela. Tidak mengamalkan sunnah. Ya, jadi antum harus tahu ada rukhsah yang sekedar rukhsah, ada rukhsah yang sunnah. Apa rukhsah sunnah? Tadi sholat qashar, itu rukhsah yang sunnah. Artinya kalau kita safar kok tidak qashar, tercela.
Apakah rambut perempuan yang sudah jatuh tetap dihukumi sebagai aurat? Ya enggak lah ya. Yang aurat itu ya yang menempel, ya kan. Dan ini kan berangkat dari belajar agama tanpa manhaj, tanpa contoh Rasul dan para sahabat. Jadi ngarang sendiri. Nah, maka ini kata mereka ya. Maka perempuan-perempuan yang sedang haid, kalau rambutnya rontok atau motong kuku, kumpulin tuh. Nanti pas mandi junub dimandiin bareng, ya. Nah, ini gara-gara belajar tanpa manhaj. Itu sudah terpisah dari badan, masih dianggap badan sendiri. Apakah menyimak kajian di rumah dengan tetap mencatat isi kajian sama pahalanya dengan datang ke kajian langsung? Tidak sama. Tidak sama, ya. Tidak sama. Ilmunya mungkin sama, atau bahkan mungkin ada yang lebih dapat, lebih hafal yang di rumah, mungkin tenang, ber-AC segala macam ya. Tapi secara keutamaan tidak. Dia tidak disebut namanya oleh para malaikat di hadapan Allah, dia tidak menghadiri majelis. Ilmu tetap dapat. Dan kadang-kadang mungkin ilmunya lebih bermanfaat, bisa saja ya. Tapi secara keutamaan pahala tidak. Keutamaan majelis dia tidak dapat. Apakah roh orang yang sudah meninggal bisa melihat keadaan keluarganya? Tidak. Ini butuh dalil. Kalau tidak melihat, nggak perlu dalil. Ya gimana ngelihat orang udah meninggal, ya kan? Tapi mengatakan melihat butuh dalil. Mana? Kalau ada dalil, sami'na wa ata'na. Kalau nggak ada, ya kembali kepada hukum asal. Jangankan sudah meninggal, masih hidup nih, tapi dia ada di balik tembok, tentu nggak bisa ngelihat kita, kan begitu. Apalagi ini sudah meninggal. Yang mengatakan bisa, bawa dalil. Justru dalil yang ada, manusia yang paling mulia di muka bumi tidak tahu keadaan umatnya, sahabat-sahabatnya ketika beliau sudah wafat. Rasulullah SAW, beliau tidak tahu bahwa si A, si B, si C, si D yang dulu sholat di belakang beliau, makan bareng beliau, jihad bersama beliau, si A, si B, si C, si D ini apa? Murtad. Mana nggak tahu beliau. Padahal kan perkara besar. Nggak tahu beliau. Mana dalil? Ketika nanti di haud, ketika beliau mengajak sahabat-sahabat beliau, tentu beliau ingat, oh ini Abu Bakar, oh ini Umar, oh ini Utsman, oh ini si A, si B, si C, si D. Ashabi, wahai para sahabatku, kemari minum air telagaku. Langsung dijawab oleh Allah, itu bukan sahabatmu. Itu bukan sahabatmu ya Muhammad. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau mati. Mereka pada murtad. Gitu. Sahabat bukan? Tentu bukan. Sahabat adalah bertemu dengan Nabi dalam keadaan muslim dan mati dalam keadaan muslim. Ini mati dalam keadaan kafir. Ikut tentara pasukan Musailamah al-Kazzab, nabi palsu itu. Ya, Nabi nggak tahu. Sekelas Nabi nggak tahu, apalagi kita semua. Apalagi cuman kiai, ulama, habaib. Sekelas Nabi Rasulullah SAW, manusia paling mulia, nggak tahu keadaan umatnya setelah beliau wafat. Menempati rumah yang baru, apakah ada ritualnya? Tidak ada. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ya, maka jangan pernah melakukan ritual apapun di rumah baru. Ya, silahkan untuk yang goi rumah doh, ya, panggil fakir miskin, makan di rumah kita yang baru, silahkan. Makanan kan goi rumah doh, ya, makan.
Apakah kedudukannya berbeda ketika kita berdoa dengan bahasa Indonesia bukan dengan bahasa Arab? Kalau sama-sama tidak ada contoh dari Nabi, nggak beda. Ya, misalnya, ya Allah, mudah-mudahan anak saya naik kelas. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab ya sama aja. Kecuali kalau itu lafadz kenabian. Ya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kita pakai bahasa itu, tentu yang terbaik. Kita pakai terjemahan. Ya Allah, aku minta petunjuk pada Engkau ya Allah, minta ketakwaan dan seterusnya. Tentu lebih baik pakai bahasa Arab, lafadz kenabian. Tapi kalau bahasa Arabnya itu bukan lafadz kenabian, ya sama aja. Ya. Kecuali dalam sholat, kan tidak boleh pakai bahasa apapun selain bahasa sholat, bahasa Arab. Ya. Apakah penghuni kubur kelak tahu bila terjadi kiamat? Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.